Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 IoT kelas N FBUNIP 2023 akan menyampaikan tugas UAS IoT mengenai sexual harassment dan KBGO. Sexual harassment atau pelecehan seksual adalah kegiatan verbal maupun fisik yang mengacu pada pelecehan seksual yang dilakukan secara eksplisit ataupun implisit yang menyebabkan seseorang itu merasa terganggu, merasa terancam, dan merasa dilecehkan terhadap oleh kegiatan itu. Sementara KBGO adalah kekerasan berbasis gender online yang dimana seluruh kegiatan yang mengacu pada pelecehan seksual yang dilakukan lewat internet ataupun jaringan online yang tujuannya untuk melecehkan orang yang dituju. Baik, di sini saya akan menyampaikan cara mengatasi perilaku seksual atau yang biasa kita sebut dengan sexual harassment. Yang pertama adalah menghindari tempat-tempat sepi atau tempat-tempat yang berbahaya. Yang kedua, kita tidak boleh terlalu mempercayai orang lain atau orang yang belum kita kenal dengan baik. Yang ketiga adalah dari obrolan yang berbau pornografi. Yang keempat adalah kita dapat memberitahu orang lain tentang batasan diri kita dengan jelas. Yang kelima, kita dapat mempelajari beberapa metode melumpuhkan lawan seperti teknik bela diri. Yang keenam adalah berani bersikap tegas dan percaya diri dalam menghadapi perilaku seksual. Yang terakhir, kita dapat mempersiapkan alat mempertahankan diri. Di sisi lain, dalam menghadapi perilaku KBGO, kita dapat mendokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri kita. Yang kedua, kita pantau situasinya. Yang ketiga, mencari bantuan. Dan yang keempat, kita dapat memblokir dan melaporkan pelaku tersebut. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari pelecehan seksual. Yang pertama adalah pelecehan gender. Pelecehan gender adalah pernyataan serta perilaku yang menghina ataupun merendahkan wanita. Yang kedua adalah perilaku menggoda. Perilaku menggoda adalah perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan oleh wanita tersebut. Yang ketiga adalah penyuapan seksual. Penyuapan seksual adalah permintaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan janjian imbalan. Lalu yang keempat, ada pemaksaan seksual. Pemaksaan seksual adalah pemaksaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman seperti pembunuhan. Lalu yang terakhir adalah pelanggaran seksual. Pelanggaran seksual di sini adalah berupa menyentuh, merasakan, meraih secara paksa, dan penyerangan seksual terhadap wanita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis tindakan yang termasuk dalam KBGO. Yang pertama ada cyber grooming. Cyber grooming adalah tindakan seseorang yang berusaha memanipulasi orang lain agar merasa tidak berdaya dengan cara membangun kepercayaannya. Lalu di sini saya akan menyebutkan beberapa penyebab pelecehan seksual yang terjadi. Yang pertama, hawa nafsu yang tidak terkontrol. Lalu yang kedua, ada fanatisme seksual. Yang ketiga, terlalu banyak mengonsumsi video porno. Yang keempat, kurangnya kualitas hidup yang baik. Dan yang kelima, kurangnya pengawasan orang tua dan didikan orang tua yang baik Dan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual KBGO adalah hukuman pidana bagi para pelaku KBGO telah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan disebut sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE. Di dalam UU TPKS disebutkan pelaku KBGO atau KSBE dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak sebanyak 200 juta rupiah. Berikut ini adalah beberapa dampak seksual harassment dan KBGO terhadap korban. Yang pertama, korban dapat mengalami gangguan psikologi berupa depresi, kecemasan berlebih, hingga PTSD atau post traumatic stress disorder. Yang kedua, kecenderungan untuk melarikan diri dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, mengalami trauma terhadap penggunaan sosial media. Yang keempat, mengalami gangguan nafsu makan dan gangguan pola tidur.